Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua. Berjumpa lagi dengan saya Sarbadu Medis. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi mereka yang merayakannya. Sobat sehat, seperti yang kita sudah sama-sama paham bahwa momen Hari Raya Idul Fitri itu adalah salah satu momen di mana kita seringkali melampiaskan pola makan kita secara lebih bebas, ya, dalam pengertian kita makan banyak pada hari itu setelah 30 hari lamanya kita berpuasa. Nah, di sini kebanyakan orang akhirnya berlomba-lomba untuk makan segalanya. Mulai dari ketupat, ya, dengan sayur ketupatnya yang kaya akan bumbu-bumbu dan santan tentunya. Kemudian ditambah lagi dengan aneka menu lebaran, ya, lauk lebaran yang sudah sangat masyhur kita kenal, yaitu semur daging. Kemudian ada juga yang dibekali dengan empal. Ada sebagian masyarakat yang masak rendang daging, ya. Kemudian rendang ayam, opor ayam, belum lagi telur. Pokoknya semua makanan yang khas hanya muncul pada saat hari raya lebaran, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, dalam praktek sehari-hari seringkali saya menemukan pasien-pasien yang datang ke klinik saya itu dengan keluhan yang juga khas terkait dengan menu hari raya lebaran. Misalnya gangguan lambung atau sebutlah MAH misalnya, itu banyak kasusnya. Kemudian yang kedua yang juga banyak kasusnya adalah sakit kepala atau headache, ya. Entah itu disebabkan karena kolesterol yang meningkat atau bisa juga karena tekanan darah yang meningkat. Ini tentu kita bisa maklumi, ya, karena itu tadi pola makan yang banyak disertai dengan santan, ya. Kemudian keluhan lainnya yang sering saya temukan juga di klinik adalah gastroenteritis akut. Ya, ini terkait dengan keluhan lambung yang berlanjut dengan keluhan sakit perut, ya, dan diakhiri tidak jarang dengan mencret. Ya, ini juga sama, karena kadang-kadang kan di menu lebaran itu pedas, ya, ada rasa sambal, ya, sambal goreng ati kan, atau sayur ketupatnya itu juga sendiri sudah pedas. Bagian orang yang sensitif pencernaannya itu dia seringkali merasakan keluhan dengan lambung, ya, atau masalah dengan lambung atau pencernaan. Jadi nggak enak, perutnya terasa kembung, begah. Ya, itu tadi kadang-kadang diakhiri dengan mencret. Namun begini sob, pada beberapa kasus sebetulnya keluhan-keluhan tadi itu bisa sembuh dengan sendiri, ya. Kita cukup minum air putih hangat, ya, kemudian mengurangi asupan masakan atau makanan yang berlemak tadi. Itu biasanya keluhan atau gejala-gejala tadi itu akan berangsur-angsur mereda atau menghilang. Cuma kan yang jadi masalah kan begini, lebaran itu kan nggak cukup satu hari. Kadang-kadang kan ada hari kedua, ada hari ketiga, bahkan ada yang sampai 1 pekan ke depan. Dan selama 1 pekan ke depan itu, kebanyakan orang kan makannya hampir sama, ya, menunya, ya. Itu lagi. Dalam pengertian kue-kue lebaran, menu-menu masakan, ketupat, sayur, dan teman-temannya itu akan dimakan lagi. Jadi pada akhirnya beberapa orang itu tidak tahan untuk menunggu, ya, hingga mereda sendiri atau sembuh sendiri. Akhirnya ya mau nggak mau terpaksa ya kita bantu dengan obat.
Pada sebagian kasus, insya Allah, alhamdulillah sembuh. Nah, cuma saya berpesan, kalau bisa, Mbok Iya jangan terlalu mengikuti hawa nafsu atau keinginan untuk makan sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyaknya. Tahu dirilah, kalau hari pertama, hari kedua, oke lah. Tapi kalau hari ketiga, hari keempat, adalah bijaksana kalau kita bisa memilih makanan apa yang kita masukkan ke dalam badan kita. Oh iya, ada kasus yang menarik seperti ini, Sob. Ada orang-orang yang berpuasa, tapi berat badannya justru bertambah. Namun ada juga mereka yang berpuasa dan berat badannya malah sebaliknya, berkurang. Kok bisa ya seperti itu? Nah, begini. Jadi yang mempengaruhi kenaikan atau turunnya berat badan seseorang itu adalah kalori. Seberapa banyak kita memasukkan kalori ke dalam badan kita, seberapa banyak berat badan yang bisa bertambah atau berkurang. Jadi sekali lagi kuncinya adalah di kalori. Kalori itu bisa didapat dari 3 unsur makro makanan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, Sobat Sehat, kandungan kalori dari makronutrisi tersebut itu nggak sama, alias beda-beda ya. Kalau pada lemak, kandungan kalori 1 gram lemak itu kira-kira 9 kalori. Kalau pada karbohidrat dan protein, 1 gramnya sama, kandungannya sekitar 4 kalori. Nah, kita bisa menghitung secara kasar berapa banyak kalori yang terkandung dalam suatu menu makanan berdasarkan ketentuan tadi. Ya, misalnya sebagai contoh ya, kita makan 1 porsi menu makanan yang terdiri dari 10 gram karbohidrat, 10 gram protein, dan 10 gram lemak. Berapa kira-kira jumlah total kalori dari menu makanan tersebut? Nah, gampang, kita hitung deh. 10 gram karbohidrat dikali 4, itu 40 kalori. 10 gram protein kita kalikan 4, itu sama dengan 40 kalori. Dan 10 gram lemak kita kalikan 9, sama dengan 90 kalori. Sehingga total dari apa yang kita makan, ya, itu adalah 40 kalori ditambah 40 kalori ditambah 90 kalori. Kira-kira sekitar 170 kalori. Nah, gitu cara ngitungnya. Nah, Sob, setiap orang itu memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda satu sama lain, tidak sama. Orang yang memiliki tinggi badan 180 cm seperti saya tentu beda kebutuhan kalorinya dengan orang yang memiliki tinggi badan 170 atau 160. Begitupun dengan mereka yang memiliki berat badan 80 kg misalnya. Tentu beda dengan mereka yang memiliki berat badan 90 kg misalnya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui atau bagaimana cara kita menghitung kebutuhan kalori basal ini, ya, karena itu tadi nanti ketika kita tahu berapa besar kebutuhan kalori basal ini, kita bisa membuat hitungan kasar ya, berapa kalori yang perlu kita masukkan setiap harinya, sehingga kita tidak perlu kelebihan kalori setiap hari. Karena apa, Sob? Kelebihan kalori setiap hari itu akan disimpan dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. Nah, lemak inilah yang bertanggung jawab akan bertambahnya berat badan seseorang. Nah, tentunya jika dikaitkan dengan risiko penyakit, semakin banyak lemak di dalam tubuh tentu tidak semakin baik ya tubuh itu. Risiko terhadap beberapa penyakit yang berhubungan dengan lemak. Nah, sekarang bagaimana caranya menghitung kebutuhan kalori basal? Begini, rumusnya cukup sederhana.
Yang pertama, kita perlu tahu berapa berat badan ideal kita. Itu ada rumusnya lagi. Jadi saya ingin kasih tahu rumus bagaimana cara menghitung berat badan ideal kita. Kalau sudah ketahuan berapa berat badan ideal kita, baru kita bisa menghitung berapa kebutuhan kalori basal kita. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara menghitung berat badan ideal kita. Nah, rumus mencari berat badan ideal itu ada dua cara. Yang pertama, tinggi badan dikurangin 110. Contohnya misalnya, tinggi badannya 170 cm. Berapa berat badan idealnya? Langsung aja dikurangin dengan 110. Jadi, 170 dikurangin 110, yaitu 60. Jadi orang dengan tinggi 170 cm, berat badan idealnya adalah 60 kg. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua lebih jelimet lagi sedikit ya penghitungannya, yaitu tinggi badan dikurangi 100. Nah, hasil pengurangan tadi dikurangi lagi dengan 10% dari hasil pengurangan tadi. Nah, jelimet kan? Gampangnya begini deh. Misalnya berat badannya misalnya tinggi badannya 170 cm. Berapa berat badan ideal dia? 170 dikurangi 100, berapa? 70, ya kan? Nah, dikurangin 10% dari 70 tadi. 10% dari 70 kan 7. Jadi 70 dikurangin 7, yaitu sekitar 63 ya, seperti itu. Jadi berat badan ideal seseorang dengan tinggi 170 cm adalah 63 kg. Nah, ini cara pertama dengan cara kedua tentu ada perbedaan, tapi sedikit sih ya, nggak terlalu banyak. Nah, sekarang Sobat Sehat bisa menghitung sendiri berapa berat badan ideal masing-masing ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu bagaimana cara menghitung berat badan ideal, selanjutnya kita melangkah kepada rumus berikutnya, yaitu bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori basal. Kebutuhan kalori basal ini adalah kebutuhan kalori yang digunakan tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang biasa-biasa saja. Nggak ada aktivitas yang berat, tidak ada aktivitas olahraga, jadi benar-benar aktivitas yang basic atau basal. Nah, kalau nanti ternyata orang itu adalah olahragawan, maka kebutuhan kalori basal ini harus ditambah lagi dengan kebutuhan kalori untuk olahraga tadi. Atau katakanlah misalnya dia pekerja keras, nah itu kebutuhan kalori basalnya harus ditambahkan lagi dengan kebutuhan kalori untuk bekerja keras. Oke ya, kita ambil contoh yang gampang tadi. Nah, kita ambil contoh yang sebelumnya ya, dengan tinggi badan 170 cm. Berat badan ideal kita pakai cara yang pertama. 170 dikurangi 110 itu 60 kg. Sudah ketahuan kan, berat badan idealnya adalah 60 kg. Nah, sekarang kita menghitung berapa kebutuhan kalori basal orang tersebut. Nah, kalau dia laki-laki, angka tadi dikalikan dengan 30. Kalau dia perempuan, dikalikan dengan 25. Nanti ketemu kebutuhan kalori basalnya. Contoh, kalau laki-laki tadi berat badan idealnya adalah 60, maka kebutuhan kalori basalnya adalah 60 dikali 30, yaitu 1800 kalori per hari. Hanya untuk kebutuhan harian atau kebutuhan basic saja. Kalau dia perempuan, maka 60 kg dikali 25, yaitu 1500 kalori untuk kebutuhan kalori basalnya. Jadi gitu ya, kebutuhan kalori antara laki-laki dengan perempuan meskipun memiliki berat badan ideal yang sama, tapi besarannya bisa berbeda. Seperti itu. Dan cukup jelas di sini ya.
Nah, jadi gitu ya sob ya, mudah-mudahan sih cukup jelas. Orang dengan tinggi badan 170 cm dengan berat badan ideal 60 kg, maka kalau dia laki-laki kebutuhan kalorinya 1800 kalori, kalau dia perempuan kebutuhan kalorinya 1500 kalori. Itu kebutuhan basal atau basic harian. Katakanlah sang laki-laki adalah pekerja, ya pekerja biasa lah ya gitu. Maka ditambah katakanlah dengan 200 kalori lagi untuk melakukan pekerjaan biasa tadi. Maka kebutuhan kalori basal plus kalori untuk bekerja biasa tadi yaitu 1800 ditambah 200 sama dengan 2000 kalori. Nah, kalau orang ini dengan kebutuhan kalori harian sebesar 2000 ya, 2000 kalori, tapi kemudian dia memasukkan makanan dan minuman yang ternyata dalam satu harinya itu melebihi dari 2000 kalori. Apa yang terjadi? Maka tubuh akan menyimpan kelebihan kalori tadi dalam bentuk lemak. Misalnya pada hari itu dia makan dan minum total 2500 kalori. Padahal kebutuhan kalorinya dia adalah 2000. Maka tentu ada surplus sebesar 500 kalori. Dan ini kelebihan 500 kalori ini akan disimpan dalam bentuk lemak atau deposit lemak. Bagaimana kalau ini terjadi setiap hari? Ya, setiap hari terjadi kelebihan kalori. Lama-lama orang itu akan kelebihan berat badan, ya, bisa menjadi obesitas kalau kelebihan kalori ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Akan tetapi justru sebaliknya, ketika kebutuhan kalori hariannya itu 2000 kalori, tetapi dia hanya memasukkan kurang dari 2000, katakanlah misalnya 1500, maka apa yang terjadi? Nah, tubuh akan berusaha untuk mencari kekurangan kalori tadi, yaitu dengan cara memecah simpanan lemak yang ada di dalam tubuhnya. Kalau ini terjadi terus-terusan, ya, kekurangan kalori harian, maka orang ini akan berkurang berat badannya. Dalam kasus yang kronis bisa menjadi kurus kering ya, atau ada kondisi klinis yang kita sebut dengan kakeksia. Nah, itu nantilah bahasannya. Yang jelas itu dulu sob. Di video kali ini Sobat Sehat bertambah lagi pengetahuan tentang bagaimana cara menghitung berat badan ideal dan sekaligus menghitung kebutuhan kalori basal, ya. Dan nanti ini menariknya adalah bagaimana mereka mensiasati asupan kalori untuk menaikkan dan menurunkan berat badan. Mungkin di video-video selanjutnya ya, mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang hal itu. Nah, sekian saja video Serdadu Medis kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan manfaat. Terima kasih atas dukungan Sobat Sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.